selama-lamanya kami bawa iman kami Tuhan. Biarlah menyadarkan kami bahwa kami adalah hamba-Mu. Kami mau taat kepadamu ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami percaya bahwa kami adalah hamba-Mu. Dan kami mengakhirinya dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada jemaat-Mu, kepada hamba-Mu, kepada kami semua. Kami bersyukur Kau hadir di tempat ini. Kehadiran-Mu Tuhan yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang membangkitkan iman kami, yang menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ya, untuk adik-adik sekolah minggu silakan ke atas ya, ada Ci Erna ya akan mengajarkan. Selamat beribadah untuk adik-adik sekolah minggu. Bapak Ibu Saudaraku, sebetulnya saya sudah menyiapkan tema. Temanya itu adalah This is my season. Ini adalah musim saya. Amin. Karena tema tahunan kita adalah the years of apa? The new season. Jadi adalah musim baru. Musim baru di mana ada terobosan, di mana ada penuaian. Amin. Hal-hal yang baik, janji-janji Tuhan kita bisa raih. Bapak Ibu Saudaraku, kemarin saya bagikan gitu sampai tadi malam saya sudah konsep PPT-nya. Kemudian apa yang terjadi? Saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Saya ini kayaknya bukan ini nih gitu di hati saya ya. Kayaknya bukan ini nih Tuhan. Dan akhirnya saya bangun, saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, apa yang akan ku sampaikan besok? Sepertinya yang aku sudah siapkan itu sepertinya kok nggak kena ya di sini gitu loh. Bapak Ibu Saudaraku mungkin yang pernah menyampaikan firman sering berkata gitu ya. Ada confirm di hati nih. Ada spirit, ada roh yang berbicara kepada kita. Apa ya? Kemudian Tuhan ingetin mengenai pertandingan iman. Oh iya betul. Saya menjadi inspirasi adalah Pak Ruben. Ya, saya tidak mau bersedih lagi karena saya tahu bahwa semua sudah waktunya. Amin. Segala sesuatu ada waktunya di muka bumi ini, Bapak Ibu. Kita cuma nunggu antrian aja kok. Apakah ada yang merasa bahwa tempat saudara di sini, di bumi ini? Enggak. Sama ketika saya ditinggal oleh adik saya Elis, sedihnya begitu panjang, oleh ibu saya, kesedihan itu panjang. Dan sekarang oleh adik ipar saya, dan kesedihan itu sebetulnya masih merasa sedih ya, karena kenangan-kenangan. Tetapi Roh Kudus ingetin, untuk apa kau sedih berlarut-larut, karena apa? Dia sudah bersama denganku. Someday kita akan ketemu juga kok, amin. Ketika memerintah dalam 1000 tahun, kita akan ketemu. Dan baru itulah kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan hidup di dalam kekekalan selama-lamanya. Unlimited. Unlimited time, gak ada waktu batasannya, gak ada. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang menghibur saya untuk saya tidak sedih. Bahkan dulu waktu adik saya ingat gini, bayangkan kalau kita punya anak, terus dia diterima di universitas di tempat lain. Pasti sedih dong, kayak Pak Isar cerita, waktu dia mau diterima di IPB, mamanya tuh sebenarnya jangan kayak kehilangan gitu. Karena apa? Karena kesempatan untuk bersama setiap hari di rumah kan akan berkurang kan? Ya kan? Dan pasti dia akan merindukan gitu, dinangisin. Ya, sampai-sampai yang antar ke bandara bukan mamanya karena merasa sedih, seperti kehilangan gitu loh. Nah, anggap aja saudara kita yang hari ini sudah berpulang ke kampung halaman kita juga, amin. Sudah duluan, ibaratnya gini loh, aku mau pulang dulu, maaf ya aku pulang duluan ke rumah Bapak.
Jadi toh nanti kita ketemu di kampung yang sama. Kecuali saudaraku, tapi dijauhkan sama Tuhan Yesus. Kecuali orang-orang yang membelot ya. Tapi orang-orang yang tetap di dalam panggilan Tuhan, dia akan bertemu nanti. Amin. Saya yakin saya akan bertemu dengan Pak Ruben. Saya akan yakin bertemu dengan adik saya Elis. Dengan mama saya. Dengan semua orang-orang yang kita kasihi. Yang mereka sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Cuma mereka bilang saya pulang kampung duluan. Nanti nyusul ya kalau kamu udah lulus. Saudara belum lulus. Dengan saya juga belum lulus, makanya belum pulang kampung. Amin. Nanti kalau udah lulus, kayak anak kita udah lulus sekolahnya, sarjananya, mau S1, S2, dia balik ke rumah, pulang kampung ke Sumatera. Kalau ada yang mau pulang kampung ke Sumatera, itu bukan kekal, benar enggak? Kayak kita nanti kalau kita udah lulus, kita akan pulang kampung kok. Artinya kita belum selesai, masih ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kita, amin. Jadi teruslah dalam pertandingan. Hari ini saya akan bagikan bagaimana kita memenangkan sebuah pertandingan. Amin. Jadi ini judulnya luar biasa, pertandingan iman kita. Amin. Kehidupan kekristenan itu berbicara sebuah pertandingan iman. Sadarkah Bapak Ibu Saudaraku? Kayaknya kita biasa-biasa ya, padahal kita ini sedang dalam pertandingan loh Bapak Ibu. Kita sedang ada di dalam pertandingan iman. Sama seperti Bapak Ruben. Pasti jemaat semua merasakan kehilangan dan sedih karena tidak intens lagi ketemu setiap hari Minggu, bahkan ketika pelayanan, visitasi dan yang lain-lain. Ya, tapi itu penyesuaian Bapak Ibu Saudaraku. Satu hari Bapak Ibu Saudara akan memahami rencana Tuhan atas gerejanya. Amin. Rencana Tuhan atas gerejanya, rencana Tuhan atas hidup kita. Kita akan memahami satu hari nanti. Mungkin bagi keluarga besar kita merasa aduh kok cepet banget ya. Enggak ada kata-kata kayak gitu. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Jadi katakan ke sebelahnya, waktu Tuhan yang terbaik. Ya, jadi jangan nyalakan situasi, jangan nyalahin Tuhan, apalagi kecewa. Kenapa banyak pertanyaan. Enggak usah. Kita ini adalah hamba Tuhan, amin. Hamba Tuhan bukan hanya pendeta loh. Hamba Tuhan bukan hanya yang melayani di mimbar ini. Oh terlalu kecil. Kita semua orang percaya adalah hamba Tuhan, amin. Jadi kita harus percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Agar kita tidak sedih berkepanjangan seperti orang yang tidak percaya gitu loh. Ya, kalau mau milih sih pengennya nangis saja. Malas ke gereja ya, tapi saya luar biasa beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, jemaat Tuhan tetap semangat. Saya melihat papanya Merville tetap semangat, mainannya lebih bagus lagi, melayani Tuhan drumnya. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Karena tahu kok pulang kampung kok. Ntar juga kita balik ke kampung kita kok. Karena kita belum selesai aja. Ya kan? Karena waktu Tuhan yang terbaik. Nanti akan lebih lagi seru lagi nih. Saya dapatkan pewahyuan yang dari Tuhan. Saya ingat waktu saya melayani di Bogor ya, waktu masih saya pelayanan ke misi ke desa-desa. Saya suruh melayani mendadak Bapak Ibu Saudaraku. Bayangkan tiba-tiba saya suruh melayani mendadak. Kalau udah sekolah teologi ya mungkin udah tahu ya konsepnya, cara-cara memilih khotbah dan segala macam. Orang saya terjun bebas kok, kayak orang namanya masih muda ya melayani. Aduh saya melayani persekutuan apa gitu. Nah sama seperti ini juga, kenapa ini sangat rema dalam diri saya membagikan ini pada waktu itu. Dan itu sangat memberkati diri saya. Dan ketika saya tidur, oh iya ya dulu saya mendadak ya, saya dapatkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan malam tadi saya dipertajam lagi, haleluya. Next. Ini kita akan lihat di Ibrani 12, 1-4. Mari Bapak Ibu yang punya Alkitabnya bisa dibaca ya. Kita baca bersama-sama aja supaya rema. Ya. Di sini sudah ada, nggak apa-apa. Kalau yang dari sini juga silakan. Saya akan buka Alkitab saya. Mari kita sama-sama baca Ibrani 12 ayat 1. Di sini ayat 1-4. Oke. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat selanjutnya ya. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku yang genap.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita dan disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Haleluya. Ini adalah buah ketekunan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus bertekun. Bapak Ibu, kita ini ada di dalam sebuah pertandingan. Salah satunya adalah Bapak Ibu, syarat untuk kita masuk ke sebuah pertandingan, ya sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lomba atlet ya, maraton, pastinya ketika mau mendaftar perlombaan itu ada syarat, betul nggak? Misalkan usianya sekian, ya kan? Dan bla 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 syaratnya. Demikian juga setiap kita, ketika kita mau memasuki pertandingan iman, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus menjadi orang percaya dulu. Amin. Kita harus menjadi orang percaya dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus ada menjadi ciptaan baru. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus lahir baru Bapak Ibu Saudaraku. Ini pertandingan iman ini berbicara adalah semua orang percaya. Saya dan Bapak Ibu Saudaraku semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita adalah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi kita adalah ciptaan baru. Amin. Dan ketika kita lahir baru, Bapak Ibu, itulah awal kita masuk sebuah pertandingan. Amin. Pertandingan iman, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sama seperti maraton, atlet maraton, lari. Dia harus punya persyaratan dulu, tingginya, harus sehat. Kalau sehat jasmani dan rohani, fisik yang gak sehat, baru lari berapa kilometer, udah tumbang. Ya kan? Karena gak memenuhi persyaratan. Jadi persyaratannya adalah berbicara tentang kehidupan perlombaan iman, itu diberlakukan untuk anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Di luar itu konteksnya bukan ini. Amin. Ini diberlakukan untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kepercayaan itu. Dan ketika itulah kita masuk dalam sebuah pertandingan iman. Amin. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, pertandingan iman. Ada beberapa hal yang saya akan bahas. Kita akan bahas bersama bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman. Karena jangan lupa banyak juga orang yang gugur. Amin. Banyak juga yang gugur Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saya percaya di jemaat GKKD Pelamongan yang sangat disayang oleh Tuhan, tidak ada yang gugur. Amin. Sampai akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik. Silakan lanjut. Nah, beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita untuk kita menang dalam pertandingan iman kita di bumi ini. Pertama adalah masuk dalam lintasan. Amin. Masuk dalam tracknya Tuhan Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu udah memenuhi persyaratannya. Kalau orang sudah daftar lomba, Anda sudah masuk kriteria. Dan Anda boleh mulai masuk ke arena perlombaan itu. Jangan udah lahir baru diem aja. Tapi masuk dalam pertandingan itu. Temukan sasarannya. Amin. Sasaran ini bicara fokus Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada di dalam Kristus, Bapak Ibu sudah masuk dalam pertandingan iman, Bapak Ibu dan saudaraku fokusnya sudah berganti. Amin.
Kalau dulu fokusnya dunia, amin. Tetapi ketika sudah lahir baru, sudah masuk dalam arena pertandingan, fokusnya adalah Kristus. Amin. Kristus. Orang yang bertanding harus temuin sasarannya dulu. Dia harus ada di dalam lintasan. Kalau dia keluar dari trek lintasan itu, tidak mengikuti aturan, pasti didiskualifikasi. Amin. Semua ada aturan. Demikian juga dalam firman, dalam kehidupan anak Tuhan tuh ada aturan. Gak boleh aturan sendiri. Aturannya ada di sini. Ini buku manualnya. Setelah itu diterjemahkan oleh Roh Kudus di hati kita. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita ketika kita sudah lahir baru. Tapi bagaimana Roh Kudus mau ngingatin kita kalau kita nggak membaca aturan main sebagai petanding-petanding Kristus. Ini buku manualnya. Saudara harus baca. Ya kan? Saudara sekarang dalam pertandingan, saudara mau menang dalam pertandingan, masuk dalam lintasan. Temukan sasarannya. Coba di ayat 2a. Coba diputar lagi tadi. Ibrani 12 ayat 2a. Saya baca aja ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Marilah mata kita tertuju kepada Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudaraku gak boleh kiri kanan. Kalau saudara lihat kiri, saudara lihat kanan, fokus saudara terganggu. Amin. Fokus hidup kita adalah Kristus. Sehingga kita ada dalam tracknya Tuhan. Karena yang lama udah berlalu. Bapak Ibu Saudaraku, apakah ada seorang petanding dilihat ke belakang? Gimana ya musuhnya? Itu per detik itu diperhitungkan. Jadi dia harus terus mengarah sampai garis finish. Dia enggak coba-coba atau gini, dadah, dadah. Mamaku ada barisan sana, lari-lari. Mama, apa kayak gitu? Saya sering loh lihat orang pertandingan atlet maraton dulu. Gak ada. Dia terus fokus sampai garis finish. Jadi Tuhan bilang, kalau kita semuanya ini, kita sudah masuk dalam pertandingan iman, fokusnya kepada Kristus. Temukan sasaranmu apa? Sasaran kita adalah mata kita memandang kepada Kristus. Bukan kepada sekeliling kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat lagi di Filipi 3, 13 sampai 14. Mari kita sama-sama baca ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, inilah panggilan kita. Ini Paulus ada bilang bukan berarti aku seperti menangkapnya, tetapi aku terus fokusku kepada Kristus. Aku berlari-lari untuk mendapatkan hadiah. Jadi sasaran hidup kita, fokus hidup kita kepada Kristus, kepada hadiah yang sudah disiapkan, yaitu mahkota surgawi. Setiap kita nanti ada pahalanya, ada mahkotanya, amin. Ya saya pernah ingat loh, gembala dulu ya, waktu saya di Jakarta. Jangan saudara mengharapkan orang Kristen biasa masuk surga seperti Gunawan, gundul tapi menawan. Artinya gundul gak dapat mahkota. Mau kayak gitu? Enggak ya, tapi kita inginkan dapat mahkota, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan jadi biasa-biasa, amin. Lakukan, bukan harus pendeta, enggak usah. Bukan enggak usah, maaf ya, ini kalimatnya maksudnya enggak semua harus jadi pendeta. Tapi hati pendeta, amin.
Kemarin ini saya mau diminta untuk ditasbihkan. Ya. Jadi pendeta muda. Nanti tanggal 4 April. Udah diumumkan ketika rapat. Nanti semua jemaat ibadahnya sore di Soar. Saya berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa. Kayaknya bukan sekarang Tuhan. Saya berdoa, beri saya keberanian untuk mengatakan bahwa saya belum siap jadi PDM. Karena enggak perlu harus PDM. Tapi hati saya sudah PDM. Amin. Enggak perlu. Kemudian saya berdoa, saya diskusi sama suami. Kemudian saya beranikan diri bicara kepada penatua. Saya mau meminta pertimbangkan dulu dengan Ibu Sinta ya. Saya belum siap. Karena saya juga harus memikirkan keluarga. Karena kalau PDM itu ada ADRT-nya. ADRT itu langsung aturannya ke PDM. Harus mengikuti ini ke Jakarta, ini. Loh, nanti anak saya gimana kalau dua-duanya sibuk? Ya enggak? Saya juga harus perhatikan keluarga. Nanti retreat gitu, para PDM. Apalagi di Semarang, semuanya PDM-nya cowok. Saya cuma sendiri. Aduh, saya berdoa bergumul bilang. Dan akhirnya saya bilang terus kata Bu Sinta, segala macam lah ya, menguatkan. Cuma saya bawa doa lagi, belum gitu. Kemudian saya bilang ke penatua, itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dalam waktu secepat ini untuk menjadi PDM, saya belum siap. Saudara enggak usah malu bilang belum siap, amin. Karena pelayanan itu sebuah tanggung jawab yang besar, amin. Dan saya mengatakan begitu, Tuhan bukan aku tidak taat kepadamu. Aku siap kemana saja kau utus. Tapi untuk jabatan PDM, kok di sini kok saya belum siap ya? Dan Tuhan baik, kau adalah hamba kok. Jadi apapun profesi kita adalah hamba, amin. Di marketplace, kita juga hamba Tuhan, amin. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya kita nggak jadi ya di Soar ya. Kita tetap nanti tanggal 4 di sini ibadahnya, pas Paskah ya. Karena apa? Karena memang akhirnya mereka memahami itu. Ya. Karena firman Tuhan katakan, mulai dari Yerusalem. Saya bilang, suami saya pendeta, secara otomatis 1 tambah 1 saya juga pendeta, amin. Kalau suami saya pendeta, saya tidak merasakan bahwa saya adalah ibu pendeta. Piye? Terseok-seok kan? Nanti ini pendeta, ini PDM. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Tapi sayanya yang belum siap. Tapi saya siap mendampingi suami saya sebagai pendeta. Kemanapun Tuhan mau, amin. Siap Bapak Ibu Saudaraku. Jadi gak apa-apa. Akhirnya, makanya saya selalu bertanya ketika mau pengangkatan evangelis juga, doakan. Apakah bersedia? Ketika saya katakan kalau saya bilang bersedia, saya mau bayar harga, amin. Saya gak mau ngecewain Tuhan. Mau disuruh kemana-kemana saya harus siap. Karena saya sudah katakan iya. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur ya. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memiliki fokus kepada Kristus. Amin. Next, yang kedua. Oh, belum, contohnya. Bapak Ibu Saudaraku, contohnya. Ini ada Julius Caesar. Julius Caesar ini adalah dia memimpin panglima perang pada saat itu. Apa yang terjadi?
ketika dia memimpin perang, perahu-perahunya, kapal-kapalnya dibakar semua. Sehingga apa? Sehingga semuanya tentara-tentaranya gak bisa balik kan? Ya, dia tinggal bertahan. Mau mati atau mau hidup. Kalau dia hidup, kalau dia menang berarti dia hidup. Tapi kalau dia kalah berarti kematian sudah menunggu dia. Dia gak bisa balik karena perahunya sudah dibakar. Nah, gak ada pilihan lain. Dia harus perang sampai boleh meraih kemenangan. Nah, begitu juga dengan kita gak boleh lihat ke belakang Bapak Ibu Saudaraku. Karena yang sudah belakang itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Misalkan masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita gak usah diingat-ingat. Karena firman Tuhan bilang kok, engkau jadi ciptaan baru ketika engkau percaya. Dosamu sudah diampuni. Jadi engkau gak perlu lihat ke belakang lagi, dulu aku kayak gini, dulu aku kayak gini, dulu aku kayak gini. Gak usah, emang maunya iblis begitu. Karena kalau kita masih ingat-ingat masa lalu kita, maka itu akan menghambat perlombaan iman kita. Amin. Jadi jangan lihat ke belakang. Amin. Tuhan lihat dirimu yang hari ini dan yang akan datang. Bukan yang ke belakang. Amin. Nah jadi gak usah. Nah sama seperti Demas. Ini Demas nih. Demas itu siapa sih? Ini adalah teman sekerja Paulus pada saat itu. Di 2 Timotius 4 ayat 10 kita baca. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreske telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatik. Demas yang selama ini bersama dengan Paulus untuk memberitakan Injil kabar baik, dia sudah terpengaruh dengan pesona dunia ini. Sehingga dia tidak melanjutkan dan dia meninggalkan Paulus. Nanti kalau kasih anak jangan nama Demas ya. Nah kalau Dimas gak apa-apa. Tapi kalau Demas, nah nih kisahnya gak bagus. Dia ninggalin Tuhan, ninggalin rekan sekerjanya. Dia memilih untuk pergi. Ya, pergi menikmati kenikmatan dunia ini. Saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan melihat ke belakang. Jangan melihat lagi pesona dunia ini. Teruslah alihkan pandanganmu kepada Kristus. Ya, fokus sebagai ibu rumah tangga. Ingat, fokusmu adalah Kristus. Jadi kalau belanja jangan nawarnya terlalu pelit gitu. Kita gak akan jadi kaya kalau kita sampai tekan pedagang. Amin. Saya pernah diingetin begitu masalahnya. Sama teman-teman di Bogor waktu belanja gitu ya. Saya heran loh. Dia nanya sampai gini gitu. Kata gitu, kata teman saya. Kita kan gak akan jadi kaya juga dengan nawar-nawar sampai segitu-gitunya gitu. Nah, atau nunggu waktu luang gosip ke tetangga. Ingat, kita ini sedang ada dalam pertandingan iman. Daripada ngegosip, mendingan beresin rumah, ya kan? Rumahnya tertata rapi, keluarga senang ada di rumah, ya kan? Kalau ada waktu lagi, ya saudaraku, lakukan hal-hal yang positif. Amin. Iya. Nah sekarang lanjutnya, yang pertama adalah kita harus ada di lintasan dan temukan sasaran kita. Fokus kita adalah Kristus. Ada satu lagi nih. Nah Bapak Ibu, saya suka sekali ya karena suka ngajar ya, jadi saya suka sekali nih ada ilustrasi. Ini menjadi inspirasi juga, sebuah cerita. Ya, Putri Atlanta. Dengan dia ini sangat cantik Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga pemuda-pemuda di sana ingin sekali mempersunting putri itu. Nah putri itu dia pelari yang hebat, pelari yang ulung. Sehingga dia mengadakan sayembara. Dia bilang begini, siapa pemuda-pemuda yang bisa mengalahkan saya lari, dia yang bisa mempersunting saya. Tapi kalau dia kalah lawan saya, lehernya dipotong. Gitu. Jadi pemuda-pemuda sana gak peduli mau lehernya dipotong. Yang penting saya coba dulu
Karena saya begitu cantiknya putri ini, dia ingin sekali mempersunting putri itu. Semuanya banyak yang gugur, saudaraku. Banyak yang siap di lehernya dipancung. Satu hari ada seorang pemuda. Kalau nggak salah namanya Hippomenes ya. Dia daftar, dia mau ngalahin si putri ini. Putri ini bilang dalam hatinya, berani juga nih ya. Padahal di situ udah banyak kepala-kepala yang udah dipancung, tapi kok ini orang masih berani gitu. Terus setelah dimulai pertandingan, laki-laki yang pemuda itu dia lari secepatnya. Putri itu santai. Ketika sudah di pertengahan, putri itu lari sekencang-kencangnya ingin membalap si pemuda itu. Tiba-tiba setelah sama, udah bersanding gitu kan sama jaraknya gitu, si pemuda bilang, aduh sebentar lagi aku dikalahkan. Dia ambil buah apel emas. Dia ternyata bawa buah apel emas. Lalu dia letakkan di bawah kaki dia, sambil lari dia lempar gitu ke kakinya si putri. Si putrinya lihat, wih apel emas gitu. Tapi dia gak peduli, dia lari lagi saudaraku. Kemudian udah lintasan udah mau dekat, dia lempar lagi. Karena udah mau dibalap sama putri, dia lempar lagi sama buah apel emas. Terus putrinya lihat, ih bener gak sih ini buah apel emas? Wah dia lari lagi, balap lagi gitu ya. Balap lagi gitu. Yang terakhir udah mau deket nih finish nih. Wah senjata terakhir dia lempar lagi. Ini apa? Buah apel emas, dia lempar lagi. Pada saat itu si putri rasa penasarannya udah sampai puncak. Ini bener gak sih ini apel emas gitu ya. Udah ternyata rasa ingin tahunya tuh sampai puncak. Kemudian dia ambil itu. Ketika dia ambil, pemuda itu udah sampai garis finish. Haleluya. Dia bilang, apel emas. Tapi dilihat dia udah kalah, pemuda itu udah sampai di sana. Dan akhirnya dia kalah Bapak Ibu Saudaraku. Nah, apa yang membuat si putri itu kalah? Gagal fokus. Amin. Dia fokusnya kepada sesuatu yang indah. Wih apel emas. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita enggak kalah jangan gagal fokus. Mungkin dunia menawarkan lebih indah daripada sepertinya yang kau harapkan. Ingat, pesona Yesus lebih dari itu, amin. Ketika kita taat, kita harus sampai garis akhir. Ya, jangan lirik kanan, lirik kiri. Karena apa? Itu akan membuat kita gagal fokus. Karena dunia menawarkan sepertinya sesuatu yang indah bagi kita. Padahal bukan. Amin. Padahal ada sesuatu yang Tuhan sedang menunggu untuk diberikan kepada kita. Amin. Jadi kita jangan gagal fokus. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang Bapak Ibu Saudaraku? Ada saksi. Haleluya. Kita baca ya Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu dalam sebuah pertandingan itu ada saksi. Amin. Bapak Ibu pernah lihat sebuah pertandingan? Semuanya stadion itu dipenuhi dengan para saksi-saksi yang menyaksikan pertandingan itu, amin. Apakah pertandingan sepi? Enggak. Mereka bersorak-sorai, siapa yang mereka andalkan untuk menang. Ayo, sebentar lagi kamu akan sampai. Ayo, cepat. Begitu kan? Hiruk pikuk. Saksi. Bapak Ibu, berbicara saksi, di firman Tuhan ini kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melihat kita. Saksi itu adalah orang-orang yang sudah mendahului kita yang telah memenangkan pertandingan iman. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kita dan mereka sudah menang dalam pertandingan iman, mereka itu sebagai saksi kita. Kadang kita gak sadar ya. Padahal kita ini banyak saksi loh yang melihat kita. Amin. Melihat kehidupan kita. Ya. Saksinya siapa? Di Ibrani 11. Ada Henoh.
Musa, Abraham. Mereka adalah saksi-saksi iman. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendahului kita dan mereka adalah orang yang sudah menang dalam pertandingan iman. Dan yang mungkin yang lebih sederhana, saudara-saudara kita yang di dalam Tuhan yang sudah mendahului kita, Pak Ruben, siapa lagi di jemaat ini yang sudah dipanggil Tuhan? Apalagi senior udah banyak ya. Mereka menyaksikan kita Bapak Ibu. Mereka adalah saksi iman. Seperti awan dikatakan. Ya. Jadi siapa saksi itu? Yang melihat kita siapa? Yang pertama, next. Siapa saksi-saksi itu? Orang-orang yang telah mendahului kita dan telah menang dalam pertandingan iman karena telah memperoleh mahkota. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ini mungkin nanti ayatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saksi itu adalah orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka yang sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mereka menjadi saksi kita. Next, ada lagi? Nah, enggak. Jadi yang saksi iman itu adalah, saksi-saksi itu adalah pertama, yang melihat kita adalah siapa? Tuhan. Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Dia menyaksikan. Karena di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi, amin. Dia tuh kayak CCTV, saya kalau ngajar anak-anak bilang gini, ayo mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Kan biasa anak-anak, bukan saya miss, itu miss, itu miss, itu. Gampang langsung nyanyiin, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Teacher enggak lihat, papa mama enggak lihat, tapi Tuhan lihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat siapa yang lihat? Tuhan melihat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, enggak ada yang tersembunyi. Semuanya terlihat jelas oleh Tuhan. Amin. Jadi yang pertama yang lihat kita siapa? Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Yang kedua siapa? Orang-orang di sekitar kita. Amin. Firman Tuhan katakan berbuat baiklah. Amin. Biarlah terangmu bercahaya sehingga dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Jadi perbuatan baik kita itu dilihat oleh saksi-saksi yang kedua, yaitu siapa? Ini loh. Saudara seiman, keluarga, orang-orang di lingkungan masyarakat dikenal baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sadar dalam pertandingan ini banyak saksi yang melihat kita. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang sudah mendahului kita tadi. Ya, Musa, ya Abraham, tokoh-tokoh di Alkitab, dan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Dia menyaksikan kita. Dia ingin mensupport kita sebenarnya. Ayo, jangan lemah. Ayo, bangkit, jangan putus asa. Ayo, maju. Gitu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, haleluya. Selanjutnya, rintangan. Yang ketiga, tadi yang pertama apa tadi? Ada di dalam lintasan. Yang kedua apa? Fokus, sasaran. Yang ketiga nih sekarang, rintangan. Rintangan itu apaan sih Bapak Ibu Saudaraku? Pertama, dosa. Dosa itu menghambat langkah pertumbuhan iman kita. Jadi jikalau kita ada dosa, apa yang kita lakukan? Datang pada Tuhan. Amin. Datang, akui, minta pengampunannya. Ada kasih karunia, dia mengampuni dosamu. Amin. Karena firman Tuhan katakan, jika kamu mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu, bahkan menyucikan. Apa? Menyucikan, disucikan kita. Dosa yang gak bisa diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang gak diakui. Amin. Tapi dosa yang diampuni adalah dosa yang mengakuinya di hadapan Tuhan. Maka diampuni. Jadi jangan biarkan ada dosa. Ya. Kedua, hobi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dosa itu macam-macam ya. Ada dosa kepahitan, benar enggak? Ada dosa percabulan, ya enggak? Ada dosa perjudian. Ada dosa apa lagi?
Akar-akarnya itu banyak. Ya, kebencian, iri hati, itu dosa. Itu harus ditanggalkan. Amin. Ditanggalkan. Kemudian apa? Hobi. Nah, ya, enggak semua hobi itu bisa berdosa. Enggak semua loh. Walaupun bukan dosa. Ya, karena enggak semua hobi itu dosa. Tapi ada dosa yang hobi yang dosa juga ada. Ya. Tapi hobi bisa menghambat pertandingan iman kita. Karena apa? Terlalu sibuk dengan hobinya. Bukan enggak boleh. Tapi waktu habis dipakaikan dengan hobinya. Sehingga apa? Lupa baca Alkitab. Malas berdoa. Malas saat teduh. Malas ikut gema. Aduh, aku udah ketinggalan banyak. Udahlah, pasrah. Halo saudaraku yang ketinggalan banyak, enggak usah ragu-ragu maksudnya. Ya, enggak usah ragu-ragu, kejar terus. Ingat pertandingan, aku ada di lintasan itu. Aku harus selesaikan. Ya, jangan menyerah. Ya, terus jangan juga jadi gini, aku nggak usah ikut gema, ngapain sih ikut gema, aku kan udah baca Alkitab sendiri. Halo, unity, amin, unity, coba katakan ke sebelahnya, unity, kesatuan. Ketika ada program gereja, saudara harus ikut, jangan cuek, amin, karena kita sedang membangun kesatuan di tempat ini. Jadi saudara harus mendukung setiap program gereja. Amin. Ada gema saudara ikut. Ada visitasi, tanya. Adakah visitasi? Saudara sedang ada dalam pertandingan dan saudara akan mendapat mahkota kehidupan. So, aku mau ikut pelayanan ya. Aku bisa ini loh. Aku bisa bernyanyi. Oh, saudara asar dulu. Wah, aku bisa senyum. Apa di sini ada yang nggak bisa senyum? Minimal saudara ambil bagian saudara. Saudara bisa lipat-lipat kursi, ya kan? Ambil sampah walaupun bukan sampah kita. Kan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Gembala enggak lihat, teman-teman enggak lihat, tapi siapa yang lihat? Tuhan. Jaga kebersihan rumah Tuhan ini. Ada sampah, mungkin temannya lupa, ambil, bukan sampah aku. Itu enggak unity. Amin. Saudara ambil karena Tuhan yang lihat. Ada temannya, ada ini ya, ada air ya, air minum siapa ya? Ntar kalau kelewat bisa jatuh. Panggil, Pak Rodi, enggak usah. Saudara ambil aja. Saudara bahagia ada di rumah Tuhan. Amin. Ambil sedikit. Kenapa? Harus malu? Enggak loh, kita anaknya Tuhan kok. Makin dibilang sama Tuhan. Excellent. Amin. Excellent, mau disebut excellent. Jaga ya sekarang ya. Berubah ya. Dukung program gereja. Amin. Saudara akan lihat bagaimana penuaian nanti akan masuk. Musim baru ini adalah penuaian. Amin. Tapi semua harus terlibat. Aduh, aku gak bisa apa-apa. Aku gak punya cien. Emang mau diminta? Kan enggak kan? Minta sama Bapak. Aku gak punya uang. Aku punya tenaga. It's okay, gak apa-apa. Sama-sama kita. Amin. Mengerjakan sama-sama. Maka akan terjadi lawatan Tuhan di tempat ini. Amin. Akan terjadi kegerakan. Jadi saudaraku, mari mulai dari siapa? Dari saya. Bilang dong, mulai dari saya. Baru kamu. Coba mana dong? Mulai dari saya baru kamu. Ya. Jadi mari ya sama-sama ya bangun ya. Bangun gitu ya. Bangun gereja ini. Nanti atmosfernya beda. Jadi ketika ada yang baru, enaknya di sini. Gitu. Ya. Karena ini kita keluarga. Amin. Kita keluarga Allah. Nanti kita akan ketemu. Kok sekarang kita malu-malu, nanti di surga kita malu-malu. Ya kan? Ya, kalau ngerjain pekerjaan Tuhan mah gak usah malu-malu. Gak usah hitung-hitungan, gak usah. Amin. Gak usah. Karena apa? Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia. Yang gak perlu dilihat orang. Gak perlu aktualisasi diri.
Ya enggak perlu ya. Kenapa? Karena kita kan hamba, amin. Kita hamba. Nah jadi dosa, hobi, hati-hati. Itu bisa menghambat pertandingan iman kita. Next. Nah, sarana. Ini masih ayat yang tadi ya. Nih, sarana. Jadi, saudaraku mungkin saudara sudah ada di area pertandingan iman. Kemudian saudara sudah mulai fokus, ya. Kemudian saudara sudah menyadari saudaraku banyak saksi yang melihat saudara. Tapi saudara, kalau saudara enggak punya sarana, enggak bisa saudara. Saudara akan gugur juga. Sarananya apa saudaraku? Sarananya adalah ketekunan dan ketabahan. Amin. Saudara, kita harus tekun. Karena di sepanjang perjalanan hidup kita ada aja. Amin. Saudara, kalau saudara lihat diri saudara, saudara banyak gagalnya. Atau saudara lihat saudara-saudara seiman, saudara bisa kecewa. Ya, saya balik lagi nih, kalau kita fokus kepada Kristus, maka saudaraku, kita akan terus lari. Amin. Dan kita memiliki sarana ini. Apa sarananya? Ketekunan dan ketabahan. Coba bilang, tekun dan tabah. Amin. Tekun, ya. Saudara, saya pernah lihat di video, bahkan pernah saya bagikan di sini juga. Ada seorang atlet ya, atlet pelari. Ya, dia sebenarnya sudah di ring pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata apa? Dia jatuh. Dia sakit. Ya, sakit enggak bisa melanjutkan. Dan dia, tapi apa yang terjadi? Dia berusaha untuk sampai garis finish. Walaupun harus terkeok-keok jalannya. Dia harus terus. Banyak orang sudah ngelewatin dia, petanding-petanding lain, petanding-petanding lain. Terus dia terus nggak menyerah saudaraku. Dia terus sampai akhirnya dia sampai garis finish. Saudaraku, dia nggak dapat medali emas. Tapi semua orang di podium itu kasih stand up applause. Kasih tepuk tangan yang meriah. Karena apa? Karena dia memenangkan pertandingan itu. Memenangkan dirinya. Ketekunan dan ketabahannya. Itu yang dihargai oleh banyak orang. Amin. Saudaraku, mungkin saudaraku harus saat ini kondisi saudara sedang apa? Mungkin saudara sedang posisi terkeok-keok saudara. Tapi saudara enggak nyerah ya. Saudara terus berjalan saudara. Sampai garis akhir. Sehingga saksi-saksi di lapangan pertandingan itu berdiri dan memberikan tepuk tangan. Bukan karena saudara dapatkan medali emas. Tapi satu karakter Kristus ada dalam diri kita. Karena kita orang-orang yang tekun dan tabah. Amin. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu udara yang mencoba menghambat pertandingan iman kita. Saudara, jangan menyerah. Amin. Situasi apapun yang hari-hari ini kau alami, saudara gak boleh menyerah. Udahlah, aku ninggalin Tuhan aja, terlalu berat hidup ini. Kayaknya hidup begini-begini aja. Makin aku ikut Tuhan, tantanganku makin berat. Makin ikut Tuhan, usahaku makin bangkrut. Makin ikut Tuhan, dompetku makin tipis. Makin ikut Tuhan, masalahku makin berat. Dapat aniaya, dapat ini. Saudaraku, ada satu ilustrasi lagi ya, saya mau bagiin. Ini membuat saya senang, bergairah. Saudara pernah lihat ulat menjadi kepompong? Saudara, ulat itu banyak orang yang senengin apa enggak? Ulat itu kayak jijik ya. Apalagi yang jijik sama ulat, ntar gatel, dijauhin. Karena posisinya masih jadi ulat.
Saudara, kemudian ulet itu dia menjadi kepompong. Saudara, ketika dia jadi kepompong, dia terkurung di kegelapan, saudaraku. Dia terkurung. Mungkinnya dia berontak, kok gelap, posisi yang gelap, saudaraku. Tapi dia tekun, dia tabah. Ketika dia jadi ketika dia jadi ulet, dia tabah. Dijauhi orang-orang, dia tabah. Kemudian dia jadi kepompong, dijauhi orang-orang, dia tabah. Kegelapan memenuhi dirinya, dia tabah. Artinya itu bicara tentang kesusahan, penderitaan, mendekati dia. Dia alami kesusahan, penderitaan, sakit penyakit atau apapun. Tapi dia tabah, saudaraku. Karena dia jadi kepompong. Mungkin orang-orang ninggalin dia. Kegelapan itu berbicara juga, gak ada orang yang mau datang ke kegelapan. Kalau gelap, apakah saudara bisa lihat sesuatu? Gak ya. Tapi ada cahaya sedikit bisa kelihatan. Ini bicara tentang kegelapan yang sangat gelap. Dia ada dalam kurungan itu. Tapi yang terjadi apa, saudaraku? Ketika dia tabah, dia tekun. Maka dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Haleluya, beri tepuk tangan dong. Jadi kupu-kupu yang indah, di mana orang mau dekat, di mana orang memuji. Wow, cantik banget ya kupu-kupu ini. Ingin nangkep, ingin ditangkap, ingin jadi koleksi. Karena saking cantiknya, semua orang terheran-heran dengan keindahan sayapnya. Tapi sebelum dia jadi kupu-kupu yang indah, sebelum orang puji-puji dia, sebelum dia memberkati orang-orang sehingga senang lihat keindahannya, dia harus mengalami 3 fase tadi. Jadi ulet dulu. Jadi kepompong dulu. Baru dia jadi kupu-kupu. Sekarang posisi kita ada di mana? Kalau posisi kita masih di ulat, saudara harus tekun. Amin. Mungkin saudaraku, aduh aku sepertinya orang pada join aku ya. Aku disakiti, aku dihina. Saudara harus tekun dan tabah. Amin. Doa-doaku belum terjawab. Kan ada lagunya. Meskipun doaku tak terjawab. Ya kan? Saudara harus tekun. Kemudian ketika saudara masuk dalam kegelapan yang sangat gelap, jadi kepompong. Saudara jangan berontak sama Tuhan. Amin. Saudara gak boleh berontak sama Tuhan. Karena Tuhan akan membuat saudara menjadi kupu-kupu yang cantik. Saudara akan dipuji-puji oleh orang. Amin. Hidup saudara akan memberkati banyak orang. Pada satu hari, saudara akan menjadi kupu-kupu. Ya, bilang ke temannya, kamu jadi kupu-kupu kan? Tekun dan tabah. Ya kan? Kamu mau jadi kupu-kupu yang cantik? Tekun dan tabah. Amin. Jadi saudaraku, untuk memenangi pertandingan ini, saudara harus memiliki ketekunan dan ketabahan. Saya sangat bersyukur dengan Bapak Ruben. Di tengah-tengah dia mengalami sakit. Dia ada di posisi itu, saudaraku. Dia gak pernah menyerah, amin. Dia tetap kontrol dirinya ke rumah sakit. Supaya apa? Harapannya dia akan sembuh. Dan dia bisa terus melayani Tuhan, amin. Dia sudah sampai garis akhir Bapak Ibu. Amin. Dan sekarang dia menjadi saksi kita. Seperti awan. Amin. Jadi orang-orang yang mendahului kita enggak mati. Jadi bukan mati Bapak Ibu. Jangan bilang mati. Meninggal. Artinya apa? Meninggalkan dunia ini. Jadi hidup yang sesungguhnya bersama Kristus. Jangan larut-larut bersedih. Karena sekarang dia menjadi saksi-saksi iman. Dia mau ngomong, ayo jemaat Tuhan, maju terus, pantang menyerah. Amin. Ya, kayak Julius Caesar dia ngomong gini, Vini, Vidi, Vici. Artinya apa? Datang, melihat, dan menang.
Amin. Kita datang ke dunia ini, kita melihat terang Kristus dan masuk dalam pertandingan dan kita menang. Vini vidi vici. Bapak Ibu Saudaraku yang terakhir. Nah, ketika saudara dalam mengalami perjalanan iman saudara, ada tantangan saudara, apa yang saudara lakukan? Ingat, kita punya sahabat. Itu kan lagunya Pak Ruben kan? Segala perkara, ayo kita nyanyiin yuk. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Itu yang membuat Pak Ruben sampai garis akhir dengan baik. Karena dia sadar dia punya sahabat. Saya percaya lagu itu sangat terima dalam hidupnya. Dalam sakit dia masih tetap melayani Tuhan. Saudaraku pusing sedikit di luar sana, di tempat sana. Maaf ya aku gak bisa ya, aku lagi pusing. Coba saudara berani gak ngomong sama Tuhan? Maaf ya aku lagi pusing, dosamu gak ku ampunin. Piye? Iya kan? Tuhan bilang, jadi saudara justru di rumah Tuhan saudara pusing jadi sembuh. Karena saudara bertemu Kristus, bertemu firman-Nya. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kecuali saudara udah sampai gak bisa jalan. Amin. Saudara harus lalui prosesnya. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan punya rencana. Amin. Saya percaya Oma Andreas Tuhan juga punya rencana. Di sana pun Tuhan lawat. Jadi kita gak bisa menghakimi saudara-saudara kita yang lain. Amin. Kita harus mensupport, kita harus mendukung. Karena Yesus sahabat. Amin. Mari jadikan Yesus sahabat kita yang sejati. Ketika saudara sendiri curhat sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan sahabat kita. Dia adalah sahabat. Dia teman. Ya. Sebelum saudara curhat sama orang lain, curhat sama Tuhan dulu. Nanti Roh Kudus ingetin. Ya. Dapatkan sesuatu. Sini no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Amin. Jadi karena ada salib Kristus, kita masuk dalam pertandingan iman, fokus kita kepada Kristus, dan kita banyak saksi, dan kita memiliki sarana, dan kita menjadikan Yesus sahabat kita, maka bagian kita adalah mahkota. Amin. Kita sampai pada garis akhir. Jangan katakan menyerah. Fase apapun yang hari-hari ini kita alami, saudara, Yesus ada bersamamu. Dia jadi sahabat kita. Ya, saudara bukan gak boleh nangis, silakan nangis. Saudara bukan gak boleh sedih, silakan sedih. Karena nangis itu sehat, amin. Sedih itu sehat, ya. Tapi jangan terus-terus berkelanjutan seperti orang yang tidak percaya, amin. Tapi kita makin tekun, makin rajin melayani Tuhan. Makin tekun sampai garis akhir dan dapatkan mahkota. Mari kita berdoa. Kirabaya shibakaraba. Kirabaka sakaya ralamorabikaya. Saudaraku renungkan, sebatas mana imanmu hari-hari ini? Saudara yang jawab. Saudara harus tekun. Saudara harus berjuang dalam sebuah pertandingan iman. Ketika saudara mengalami kesulitan, tantangan, masalah, saudara gak boleh menyerah. Karena saudara dalam pertandingan. Dan saudara tidak keluar dari tracknya Tuhan. Karena kalau saudara keluar dari tracknya Tuhan, saudara ada orang gagal. Saudara terus bertanding, fokus kepada Kristus. Arahkan pandanganmu kepada Kristus. Sampai engkau boleh mendapatkan mahkota. Dan engkau mengakhiri pertandingan di muka bumi ini dengan baik. Kalau mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini kondisimu sedang lemah, atau saudara sedang dalam keraguan,
Atau saudara sedang mengalami kecemasan, ketakutan. Atau saudara seperti ada di padang gurun. Saudara, saya mengajak, pegang dadamu. Katakan pada Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Apapun yang aku alami Tuhan, kesesakankah? Atau situasi yang tidak kuharapkan. Sepertinya Engkau jauh. Engkau tidak menjawab doaku. Hari ini Tuhan berkata, aku ada bersamamu. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam ini. Dia Immanuel. Dia Allah menyertaimu. Dia gak pernah ninggalin engkau. Mungkin manusia bisa meninggalkan engkau. Mungkin engkau tersakiti, tapi datanglah kepada satu pribadi yang gak pernah ninggalin engkau. Jadikan dia sahabatmu, karena dia menawarkan, dia inisiatif Tuhan untuk dia dijadikan sahabatmu. Maukah engkau menerimanya? Jadikan Yesus sahabatmu. Dia gak pernah ninggalkan engkau. Manusia pernah ninggalin kamu. Manusia pernah mengecewakanmu. Manusia pernah melukai hatimu. Tetapi ada satu pribadi yang sangat sayang kepadamu. Yesus Kristus, dia menyerahkan nyawanya bagimu. Dia mengampuni engkau. Dia mengasihimu sampai dia mati di kayu salib. Semua sudah dia tanggung. Dan engkau sudah ditebus dengan harganya yang lunas dibayar. Dan dia ada bersamamu. Bukalah hatimu. Saudaraku yang belum menerima Kristus, bukalah hatimu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Katakan, Tuhan, aku membuka hati. Ampuni dosaku Tuhan. Ampuni Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Selama-lamanya Tuhan. Dan aku mau masuk dalam pertandingan iman. Dengan mata tertuju kepada Kristus. Sampai aku mengakhirinya dengan kemenangan. Mendapatkan mahkota kehidupan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda. Saya undang kita bangkit berdiri, katakan, inilah yang ku punya ya Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan dari hatimu yang paling dalam bahwa engkau rindu untuk dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Masuk dalam pertandingan iman bersama dengan Tuhan. Dia gak pernah ninggalin engkau. Situasi apapun yang kau alami, ingat, dia tetap setia. Dia gak pernah ninggalin kita. Janganlah engkau menjauhkan dari kasih karunia Tuhan. Inilah yang ku punya.
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan Kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan Kebenaran sampai selamanya. amin. Terima kasih Tuhan. Temukanlah hati yang setia di tempat ini Tuhan, sehingga kami mengakhirinya sampai garis akhir, dan kami petanding-petanding yang unggul bersama dengan Engkau. Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk memenangkan pertandingan ini Tuhan, pertandingan iman, karena kami adalah orang-orang yang menang. Pertandingan kami adalah pertandingan untuk kami menang, karena kemenangan sudah Kau berikan di awal Tuhan. Bagian kami mengambil kemenangan itu, dan kami melangkah di dalam trek yang Engkau, dengan mata tertuju kepada Kristus pada panggilan surgawi, sampai kami bisa mengakhirinya. Terima kasih untuk saudara Bapak kami, Bapak Ruben Tuhan, menjadi inspirasi jemaat Tuhan. Terima kasih, dan hari ini Pak Ruben menjadi saksi-saksi kami. Terima kasih dia mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Tidak ada keluhan. Dia bersyukur, dan pada saat terakhir dia mengatakan, saya siap ke rumah Bapa. Saudaraku, bisakah saudara berkata saudara siap? Itu sebabnya saudara, kapanpun Tuhan panggil saudara harus siap. Seperti Pak Ruben, dia katakan saya siap, karena waktu adalah milik Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu siapkan dirimu, terus ada dalam treknya Tuhan, terus ada panggilan Tuhan. Apapun situasi yang sulit yang saudara alami, saudara tidak boleh menyerah, karena Tuhan sudah berikan kuasa. Kuasa kemenangan itu menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.